Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video keempat dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tersengang apalagi terguncang. Ubay bin Khalaf. Inilah tokoh keempat kita. Seperti yang sudah kita tahu di video ketiga kemarin, bahwa Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang mengejek dan menghina Uqbah bin Abu Mu'id ketika dia mengetahui Uqbah bin Abu Mu'id ini diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Lalu Ubay bin Khalaf ini juga yang menyuruh Uqbah untuk meludah wajah Rasulullah SAW. Nah, Ubay bin Khalaf ini itu juga menjadi salah satu, atau dia bersama dengan Uqbah bin Abu Mu'id menjadi salah dua dari 11 orang yang berencana untuk membunuh Rasulullah SAW ketika malam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'id ini adalah teman akrab, seperti yang sudah saya katakan di video ketiga kemarin. Nah, tapi mereka ini bentuk pertemanan yang tidak sehat. Mereka ini TTM, teman tapi murtad. Jadi Uqbah yang tadinya katanya sudah bersyahadat, terpaksa harus murtad gara-gara si ajakan si Ubay bin Khalaf ini atau ejekan dari Ubay bin Khalaf ini. Sampai bentuk pertemanan mereka ini diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Saya langsung bacakan saja artinya biar enak ya. Al-Furqan ayat 28. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ayat 29. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Nah, kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian yang biasa ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, teman-teman akan mengetahui bahwa biasanya ayat Al-Quran kalau tidak disebutkan namanya, itu berarti menandakan bahwa kejadian itu akan berulang lagi. Sehingga di ayat 28-29 ini kan tidak disebutkan nama Uqbah, tidak juga disebutkan nama Ubay bin Khalaf. Maka bentuk pertemanan seperti ini akan kita jumpai sampai nanti di akhir dunia ini, di hari kiamat juga bentuk pertemanan ini pasti ada gitu. Nah, Ubay bin Khalaf ini selain dia menghasut Uqbah bin Abu Mu'id untuk jadi jahat dan segala macamnya, Ubay bin Khalaf ini juga jahatnya juga luar biasa. Dia pernah meremukkan tulang belulang sampai hancur gitu, tulang belulangnya sampai hancur, sampai seperti pasir gitu. Kemudian si tulang belulangnya ini dia lempar ke arah angin, yang mana arah anginnya itu menuju pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika jalan itu kena tulang belulang yang dibuat atau dilempar sama Ubay bin Khalaf ini. Ubay bin Khalaf ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW ketika masih di Mekah dulu, "Aku mempunyai seekor kuda yang aku besarkan dengan baik, aku beri makanan dengan baik. Suatu saat aku akan membunuhmu ketika menunggangi kuda ini." Perkataan dari Ubay bin Khalaf ini dibalas oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, "Justru aku yang akan membunuhmu dengan seizin Allah." Ketika perang Uhud, pada saat itu pasukan muslimin terdesak oleh kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ketika sedang terdesak, Rasulullah SAW mengubah strategi. Jadi pasukan muslimin itu ditarik mundur ke celah-celah bukit, ke jalan-jalan bukit. Nah, ketika pasukan muslimin sudah sampai di situ, pasukan Rasulullah juga sudah sampai di situ, Ubay bin Khalaf ini melihat pasukan Rasulullah ada di situ. Kemudian dia berteriak, "Di mana Muhammad? Sesungguhnya aku tidak akan selamat selagi dia masih selamat." Maka Ubay bin Khalaf ini dengan kudanya itu, kemudian dengan pedang, dengan zirahnya yang lengkap, dia maju untuk berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang melihat itu ingin menghadang dia, tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, biarkan dia." Maka Ubay bin Khalaf ini dia maju dan diladeni oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, Ubay bin Khalaf ini sama seperti player-player yang skill rendah, win rate kecil, tapi minta buy one gitu. Ngebacot aja, toksik aja isinya tuh. Nah, ini nih, dia tuh sok-sokan gitu, pengen ngelawan Rasulullah SAW sendiri gitu. Jadi dia maju
sendirian. Kemudian Rasulullah SAW itu mengambil tongkat dari, mengambil tombak dari Al-Harits bin Asimah. Kemudian tongkat itu dipukulkan di tulang selangkanya Ubay bin Khalaf beberapa kali sampai dia limbung dari kudanya. Dari hasil pukulan Rasulullah SAW ini menyebabkan luka kecil di daerah tulang selangkanya Ubay bin Khalaf. Nah, ketika perang Uhud selesai, kemudian pasukan Quraisy kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, luka yang diterima oleh Ubay bin Khalaf di tulang selangkanya ini bengkak gitu. Kemudian dia berteriak, dia meraung-raung gitu, kemudian dia berteriak bahwa Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Nah, pasukan Quraisy yang lain itu melihat dia gitu. Kau nih stres atau bagaimana gitu? Luka kecil begitu saja, kau sudah bilang kau mati gitu. Jantung kau itu sudah hilang ya. Kau tidak punya keberanian lagi gitu. Kemudian Ubay bin Khalaf bilang, demi Allah, dulu di Mekah itu Muhammad pernah mengatakan ingin membunuhku. Seandainya di perang Uhud itu dia meludahiku, maka ludahnya saja sudah cukup untuk membunuhku. Maka di perjalanan pulang ke Mekah ini, di tengah perjalanan itu Ubay bin Khalaf meninggal. Dia mati, tewas. Dan itulah cerita tentang Ubay bin Khalaf. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita ambil hikmahnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berbuka puasa.